Ya, pertanyaan ini sebetulnya sangat menarik buat kita karena menusuk langsung ke hati sehubungan dengan alasan kenapa kita terpanggil untuk menjadi opsir balak selamatan. Dan saya menjawab terlebih dahulu, secara spesifik sebetulnya saya tidak pernah tergerak mau jadi opsir balak selamatan. Tetapi panggilan itu sedemikian kuat untuk menjadi pelayan Tuhan penuh waktu ketika saya mendengarkan khotbah dengan sebuah pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua? Dan itu sungguh-sungguh menyentuh hati saya. Dan akhirnya saya menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi waktu itu pemahaman saya adalah Tuhan memanggil saya untuk melayani penuh waktu, sehingga saya bahkan berpikir untuk menjadi misionaris di Cina dan juga mungkin bisa menjadi pelayan secara bebas dimanapun Tuhan pimpin. Tapi pada akhirnya saya diingatkan bahwa hidup saya sampai dengan momen itu telah diselamatkan oleh Tuhan, baik itu secara fisik karena sakit, seringkali sakit, dan akhirnya klinik-klinik balak selamatan yang sederhana itu di pedalaman Sulawesi Tengah yang telah menolong saya. Saya terima Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam Tuhan melalui balak selamatan, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk melayani Tuhan penuh waktu melalui gereja balak selamatan. Itu saya pikir yang sangat menjadi alasan kenapa saya jadi opsir balak selamatan. Ya, ada dua momen penting dalam hidup saya ketika saya merasa Tuhan benar-benar panggil menjadi opsir balak keselamatan. Suatu waktu di Koros 2 Palu yang masih gedung yang lama, saya setelah ibadah, setelah khotbah terpanggil untuk datang ke bangku anugerah. Waktu saya berlutut di bangku anugerah, saya merasa ada sesuatu yang berbeda pada saat itu. Dan Tuhan berbisik kepada saya untuk saya dipanggil menjadi opsir balak keselamatan. Saya lupakan itu dan beberapa waktu kemudian, cukup panjang waktunya, ada satu waktu lagi atau satu event yang bagi saya itu event yang luar biasa. Diadakan Hari Orang Muda Divisi Palu Timur, diadakan di Mariglow. Dan pada waktu itu setelah hamba Tuhan berkhotbah, yaitu almarhum Mayor Norman berkhotbah, saya ke bangku anugerah. Dan disitulah saya merasa panggilan itu semakin jelas. Saya mencoba untuk mengalihkan, barangkali ini bukan, tetapi Tuhan konfirmasi bahwa Dia panggil saya menjadi opsir balak keselamatan. Mungkin sederhana, tapi bagi saya cara Tuhan memanggil saya luar biasa, dan Dia berbicara jelas sekali di hati saya. Puji Tuhan. Menurut saya salah satu hal yang menjadi kesyukuran saya terkait dengan orang-orang muda yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi opsir balak selamatan atau pelayan atau hamba Tuhan penuh waktu di balak selamatan, saya akan menanggapi dengan betapa bersyukurnya saya. Betapa diberanikannya hati saya mengetahui bahwa di masa-masa yang akan datang masih ada sederet pemimpin-pemimpin pada semua level yang akan memimpin misi balak keselamatan pada generasi yang akan datang. Sehingga ini sungguh-sungguh buat saya sangat memberanikan hati. Ada banyak tempat atau teritori di mana balak keselamatan berada di dunia ini yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan opsir-opsir balak keselamatan atau orang-orang muda yang menyerahkan diri untuk melayani. Jadi buat saya ini sangat memberanikan. Satu hal juga yang saya bersyukur melihat banyak generasi muda dipanggil atau merespon panggilan Tuhan, tidak lepas dari peran orang tua mereka. Saya pikir itu sangat-sangat penting. Ketika mereka melihat anak-anak mereka bertumbuh sejak kecil sampai mereka menginjak dewasa dan mengambil keputusan untuk melayani, orang tua telah mengambil bagian yang sangat penting. Jadi saya ingin berterima kasih kepada semua orang tua yang telah mendidik, menumbuhkan anak-anak supaya mereka menjadi hamba Tuhan. Dan juga semua opsir, opsir korops,
opsir-opsir yang turut mendidik dan juga menyiapkan mereka menjadi orang muda terpanggil, juga berterima kasih. Dengan demikian kebanggaan kami dilengkapi melihat bahwa bala ini masih akan terus dipakai Tuhan dengan kehadiran para orang muda yang terpanggil, sehingga bala kita tetap akan maju dan dipakai Tuhan dengan luar biasa di masa-masa yang akan datang. Baik, luar biasa. Mungkin saya tambah sedikit terkait dengan panggilan untuk menjadi opsir bala keselamatan. Jadi dia disebut sebagai panggilan yang berarti bahwa dia bukan sebuah perjalanan karir, sehingga dengan demikian tidak mudah orang menjadi opsir bala keselamatan, karena sebagai opsir bala keselamatan di samping sebagai pastor, sebagai pendeta atau gembala sidang, dia intinya seorang hamba, seorang pelayan yang siap ditugaskan di mana saja, sehingga memang tidak mudah. Jadi kalau ada orang yang masih terpanggil untuk melayani Tuhan sebagai opsir bala keselamatan seperti yang kita alami, ada tantangan pasti, tetapi kalau ambil keputusan untuk itu, saya dikagumkan, saya diberanikan. Jadi terima kasih banyak. Ya, sebagai opsir bala keselamatan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami diberikan kesempatan berharga untuk melayani di luar negeri, dan tentu banyak tantangannya, dan tantangan terbesar yang pernah kami alami melayani 2 kali di London atau di Inggris adalah tantangan budaya, budaya, kemudian cara berpikir, cara bekerja itu berbeda dengan yang ada di Indonesia, dan liberalisme yang sangat kuat. Dan kami berterima kasih kepada Tuhan karena itu memperkaya kami, menambah wawasan kami, bagaimana kami bisa menghadapinya dan bagaimana kami bisa menolong anak-anak kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan itu. Iya, saya tambahkan pengalaman kita. Salah satu tantangan yang kami hadapi sebagai opsir bala keselamatan dari Indonesia, bahkan saya selalu bangga mengatakan dari kampung. Opsir bala keselamatan dari kampung ditugaskan di Metropolitan London. Di satu sisi kita sangat dihargai, artinya kita dilihat sebagai seorang opsir bala keselamatan yang bisa diberikan kepercayaan. Tapi itu juga menggandeng tantangan tersendiri, di mana kita dituntut untuk mandiri. Saya kasih contoh ketika ibu ditugaskan sebagai opsir program untuk International College for Officers. Bagi saudara yang mungkin kurang mengetahuinya, ini adalah sebuah pusat pendidikan dan pelatihan dan penyegaran bagi para opsir bala keselamatan secara internasional yang datang dari berbagai negara. Berapa orang setiap sesi? 36. Ada 36 orang setiap sesi, dan selama sesi itu selama dulu 8 minggu, sekarang 6 minggu begitu. Dan ibu harus melayani mereka, mengatur programnya, dan harus melakukannya secara mandiri. Dan itu tidak mudah menurut saya. Kita diberikan kepercayaan tetapi juga harus mandiri, laksanakan tugas dengan kemampuan sendiri begitu. Itu tantangan dan juga kesempatan. Saya sendiri bersyukur diberi kesempatan sebagai pertama sebagai auditor internasional yang tugasnya itu meninggalkan Inggris, berkunjung ke negara-negara di benua-benua di mana bala keselamatan melayani. Dan saya memuji Tuhan boleh mengunjungi sekian banyak negara. Dan dalam tugas itu saya melihat bahwa kami dipercayakan untuk melihat konteks budaya yang berbeda-beda, di mana saya berkunjung ke tempat-tempat negara lain dengan konteks yang berbeda dan budaya yang berbeda, dan ibu menerima opsir-opsir dari negara lain datang ke Inggris dengan membawa konteks yang berbeda-beda. Dan saya mendapati tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita menjadikan pelayanan kita itu relevan menurut konteksnya. Dan saya pikir itu salah satu tantangan. Tentu di samping bahasa, budaya, apalagi kesepian.
Kesepian karena kalau kita di negara sendiri kita kongko-kongko, ngobrol, Kita bersekutu. bisa sapa siapa saja yang kita ketemu. Kita di sana merasa sendiri, tapi puji Tuhan tentu tidak sendiri dalam Tuhan. Ada beberapa tantangan yang kita sedang hadapi saat ini. Barangkali saya mulai dengan tantangan teknologi atau kemajuan teknologi yang bisa mempengaruhi semua generasi ya di Indonesia, di teritori Bala Keselamatan. Tantangan penggunaan media sosial sebagai contoh, dan itu saya pikir bisa mempengaruhi ketaatan umat Bala Keselamatan, para prajurit, dengan cobaan-cobaan atau godaan-godaan yang begitu besar melalui teknologi. Sekularisme barangkali juga merupakan tantangan terbesar yang kita hadapi, dan saya pikir bukan hanya Bala Keselamatan, tapi umat Kristen di Indonesia juga menghadapi hal ini. Pertumbuhan iman umat Bala Keselamatan juga tantangan yang kita hadapi pada saat ini, dan Kolonel akan tambahkan. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Salah satu tantangan yang saya lihat cukup serius di dalam gereja Bala Keselamatan adalah menumbuhkan para pemimpin pada setiap level. Ketika saya berbicara para pemimpin, itu adalah para pemimpin dalam konteks yang terlibat di dalam misi secara langsung, baik itu full timer yaitu hamba-hamba Tuhan, opsir, maupun juga para kalau di Bala Keselamatan para prajurit, para opsir setempat. Kita memiliki hampir 50.000 prajurit Bala Keselamatan, yaitu anggota Bala Keselamatan yang telah memutuskan berkomitmen untuk mengambil bagian di dalam pelayanan secara langsung atau menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam faktanya kita belum mencapai 10% dari total prajurit yang berkomitmen itu yang betul-betul terlibat langsung di dalam misi. Nah, saya sangat yakin kalau tantangan ini kita bisa garap menjadi sebuah kesempatan melibatkan lebih banyak warga atau anggota, dan saya ingin mengatakan tidak harus prajurit, siapapun warga Bala Keselamatan punya potensi untuk dipakai oleh Tuhan. Amen. Termasuk wanita, ibu-ibu, anggota persekutuan wanita. Kalau kita dorong terlibat di dalam misi, kita latih mereka, saya yakin tantangan ini akan berubah menjadi kesempatan Bala Keselamatan yang lebih memberkati, melintasi batasan-batasan kita. Itu kira-kira. Ya, saya berterima kasih untuk pertanyaan ini yang menolong untuk sedikit mengelaborasi kenapa dikuduskan bagi misi lintas batas sebagai tema utama visi kita untuk tahun 2021 sampai dengan 2025, bahkan menjadi landasan menuju 10 tahun ke depan. Dikuduskan bagi misi lintas batas lahir dari perenungan kami suami istri sebagai yang dipercayakan memimpin teritori ini, meyakini bahwa ada sejumlah aspek prinsip di dalam gereja kita yang diramu, dipadukan dalam sebuah tema dikuduskan. Kebutuhan untuk membenahi hal-hal prinsip, kebutuhan untuk membenahi relasi kita dengan Allah, kebutuhan untuk mengupayakan kehidupan kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Kristus, meminjam prinsip keyakinan iman dari seorang Yosua yang ketika memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, dia mengatakan, kuduskanlah dirimu hari ini, sebab esok Allah, Tuhan, Yahweh akan menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib di antara kamu. Dan kita bisa menyaksikan sungai Yordan itu terhenti menjadi kering, diseberangi. Kita bisa menyaksikan bagaimana Yeriko dikelilingi 13 kali, itu roboh. Saya sangat yakin itu menjadi sangat penting kalau gereja, bukan saja Bala Keselamatan, kalau gereja yang di dalamnya ada pribadi-pribadi umat Allah hidup kudus di dalam Tuhan, maka tidak heran misi itu akan berdampak
melintasi batasan-batasan budaya, melintasi batasan-batasan internal, bahkan melintasi tantangan yang sulit sekalipun. Itu yang menyebabkan kami mengangkat tema Visi 2125, dikuduskan bagi misi lintas batas. Harapan kami terhadap kemajuan bala keselamatan masa kini dan masa yang akan datang. Catherine Booth pernah berkata bahwa engkau diutus ke dalam dunia bukan untuk dirimu sendiri. Engkau diutus untuk orang lain dan dunia sedang menantikan Anda. Saya pikir harapan kami adalah supaya setiap umat bala keselamatan, para opsir, para prajurit bala keselamatan terus berpegang pada prinsip yang utama, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita bisa terus berjalan, bergerak maju untuk jiwa-jiwa dan untuk kerajaan Allah. Harapan saya kiranya semua kaum wanita ya di Korops di semua level ikut mengambil bagian, lebih aktif lagi mengambil bagian bagi pelayanan Tuhan. Engkau sudah melakukannya, mari melakukannya lebih baik lagi supaya banyak orang diberkati, banyak orang datang dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saya ditanya tentang harapan untuk bala keselamatan, khususnya bala keselamatan di Indonesia, saya berharap dan berdoa kiranya bala keselamatan tetap memegang prinsip misinya, panggilan mula-mulanya sebagai gereja yang hatinya tertuju kepada Allah, baik itu menyembah, beribadah, taat pada firman, tapi juga sebagai gereja yang tangannya terulur kepada sesama. Karena itulah sebabnya gereja bala keselamatan dipanggil untuk melayani generasi ke generasi. Saya juga berharap bala keselamatan akan tetap memastikan menjadi gereja yang menyeimbangkan antara kasih dan keadilan, di mana di satu sisi kita diperhadapkan dengan sejumlah orang yang sedemikian berbeda dengan bala keselamatan, berbeda dengan prinsip-prinsip firman. Mereka yang masih belum hidup di dalam Tuhan, mereka yang bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan kehidupan yang seringkali tertolak di sejumlah organisasi, bahkan tertolak di gereja. Saya ingin mendorong bala keselamatan menjadi gereja yang tetap merangkul siapa saja, apapun perbedaannya, meskipun tidak mengkompromikan prinsip-prinsip kebenaran firman. Maka dengan demikian kita bisa memadukan antara kasih dan keadilan. Di satu sisi kita menegaskan firman, di sisi lain kita merangkul siapa saja yang datang kepada Tuhan. Maka dengan demikian bala keselamatan masih akan tetap menjadi gereja yang berdampak, dipakai oleh Tuhan dari generasi ke generasi. Amen. Demikian saya pikir yang bisa kita bagikan hari ini. Tuhan memberkati bala kita. Amin. Dan Tuhan memberkati saudara sekalian siapapun.